Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sang dosen training. Tema hari ini adalah motivasi bangkit dari keterpurukan. Saudaraku, banyak sekali orang yang berjuang kemudian gagal. Banyak sekali orang yang mengalami rintangan, tantangan, dan halangan, kemudian dia tidak bisa melewati itu, akhirnya dia terpuruk dan jatuh. Yang kita permasalahkan adalah bukan masalah kita jatuhnya, bukan masalah kita gagal, bukan masalah kita terpuruk. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bangkit lagi untuk mengejar cita-cita kita. Ada 7 tips yang bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan. Yang pertama adalah kita harus menerima dan menyadari realita yang ada. Artinya apa? Kita harus menerima kegagalan tersebut. Kita harus menerima kenyataan bahwa usaha yang kita lakukan itu sedang gagal. Tidak jadi masalah. Banyak orang yang sukses yang dulunya gagal. Dan saya jaminkan kepada Anda, tidak ada orang yang sukses yang tanpa mengalami kegagalan, tanpa mengalami keterpurukan. Semua orang sukses pasti mengalami kegagalan yang sedang Anda hadapi. Ya, dan ingat bahwa kegagalan atau keterpurukan itu adalah bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan. Jadi terima saja dulu. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah istirahatkan pikiran kita. Istirahatkan kemampuan kita, slow down, supaya kita menjadi tenang. Ya, yang ketiga, hibur diri kita, bahagiakan diri kita dengan sesuatu yang menyenangkan diri kita. Misalnya kita melakukan hobi kita yang dulu kita tidak pernah lakukan, ya, karena kesibukan yang sudah kita lakukan, ya, kita hadapi dan kita lakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita. Misalnya, kalau kita suka mancing, kita mancing. Kalau kita senang jalan-jalan, kita jalan-jalan. Kalau kita senang traveling, kita traveling. Kita hargai diri kita. Ya, kita bahagiakan dulu diri kita supaya kita bisa cooling down dan akhirnya kita bisa berpikir jauh lebih jernih. Yang keempat, tetap bersyukur. Karena tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa perintahnya. Ya, artinya apa? Semua kesuksesan atau kegagalan, semua itu sudah diatur. Kita sebagai manusia hanya berjuang. Dan yakinlah bahwa kegagalan kita, keterpurukan kita, itu pasti ada hikmahnya dan pasti ada sesuatu yang lebih baik. Yang kelima, motivasi diri kita sendiri. Untuk apa kita sukses? Artinya, yang dulunya kita perjuangkan sehingga kita mengalami kegagalan itu untuk siapa? Kalau kita berhenti dan tidak melanjutkan kembali, siapa yang akan kita rugikan? Siapa yang akan sengsara? Siapa yang akan bersedih? Karena tujuan kita untuk bisa sukses adalah membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan istri kita, membahagiakan anak-anak kita, dan membahagiakan keluarga kita. Motivasi diri Anda sendiri. Ya, dan ingat kembali bahwa tujuan kita adalah membahagiakan orang-orang tercinta kita dan orang-orang sekitar kita. Dan itu akan membangkitkan semangat kita untuk bangkit kembali. Dan yang keenam, jadikan masa lalu itu sebagai cermin. Ya, artinya apa? Kegagalan itu sangat penting. Cermin itu sangat penting. Contoh, kalau Anda mengendarai sebuah mobil, bagaimana kalau mobil itu tidak ada kaca spion, tidak ada cermin di depan? Saudara, tentu akan sangat berbahaya. Untuk itu kegagalan Anda jadikan cermin, jadikan kaca spion untuk sekali-sekali kita lihat, untuk supaya kita melangkah lebih cepat, untuk supaya kita melangkah dengan benar. Dan yang ketujuh adalah susun ulang rencana Anda,
lakukan dengan yang terbaik, teruslah berjuang, dan teruslah melangkah mencapai keberhasilan kita. Bangkit kembali, raih masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.